Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya jadi tukang kebun istana. Di tengah keheningan istana megah Raja Harun al-Rasyid, terdengar suara merdu burung yang bernyanyi, meskipun suasana hati Raja sedang kurang ceria. Ia duduk di singgasananya, dengan wajah yang penuh bosan. "Aku memerlukan sesuatu yang bisa menghiburku," gumamnya. Ia pun memanggil pelayannya dan memerintahkan agar Abu Nawas segera datang. Tidak lama kemudian, Abu Nawas muncul dengan langkah santai dan senyuman ramah di wajahnya. "Baginda, bagaimana saya bisa melayani Anda hari ini?" tanyanya dengan penuh percaya diri. Raja mengamati Abu Nawas, lalu berkata, "Abu Nawas, aku ingin memberikanmu sebuah tantangan. Kebun istanaku ini telah kehilangan keindahannya. Aku ingin kau mengubahnya menjadi kebun paling indah di dunia dalam waktu sebulan. Jika kau berhasil, hadiah besar akan menjadi milikmu. Namun jika gagal, kau akan dihukum membersihkan kandang kuda selama setahun." Abu Nawas memiringkan kepala dan tersenyum. "Baginda, sebuah tantangan adalah kesempatan yang menyenangkan bagi saya. Izinkan saya menerima tugas ini dengan cara saya sendiri." Raja mengangguk, merasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Hari pertama dimulai dengan Abu Nawas berjalan pelan-pelan di kebun. Ia memperhatikan setiap sudut dengan penuh perhatian. Para tukang kebun istana yang melihat tingkah Abu Nawas mulai bergosip. "Dia hanya berjalan-jalan saja, apa benar dia mampu mengubah kebun ini?" tanya seorang tukang kebun. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum setiap kali mendengar komentar seperti itu. Ia kemudian memanggil semua tukang kebun untuk berkumpul. "Teman-teman, kalian adalah orang-orang yang sudah lama bekerja di kebun ini," katanya. "Saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang membuat kebun ini sulit dirawat?" Para tukang kebun awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian mereka mulai berbicara. Salah satu dari mereka berkata, "Kami kekurangan alat yang baik." Yang lainnya menambahkan, "Bibit yang kami punya tidak bagus, dan beberapa pohon ini sudah terlalu tua untuk menghasilkan bunga." Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Ia kemudian meminta Raja untuk menyediakan alat-alat baru, bibit bunga yang segar, dan beberapa pohon muda yang bisa menggantikan pohon yang sudah tua. Awalnya Raja agak ragu, tetapi Abu Nawas meyakinkannya dengan diplomasi yang halus. Namun, tantangan sebenarnya dimulai ketika salah satu menteri istana, yang tidak suka dengan Abu Nawas, mencoba menghalangi pekerjaannya. Menteri itu mengurangi jumlah pekerja kebun dengan alasan penghematan. Tetapi Abu Nawas, dengan kecerdasannya, memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Ia mulai memanfaatkan penduduk sekitar istana. Ia mengundang mereka untuk datang dan membantu bekerja di kebun dengan imbalan bunga potong gratis. Penduduk pun dengan senang hati membantu. Kebun istana berubah menjadi pusat aktivitas yang menyenangkan dengan berbagai orang yang bekerja bersama, bernyanyi, dan berbagi cerita. Ketika waktu sebulan hampir habis, kebun istana telah berubah menjadi tempat yang indah. Terdapat kolam kecil dengan ikan-ikan yang berenang di dalamnya, jalan setapak dihiasi batu-batu bercorak, dan bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna cerah. Burung-burung berkicau riang, menambah suasana kebun menjadi hidup. Pada hari terakhir, Raja memutuskan untuk melihat hasil kerja Abu Nawas. Ketika ia tiba di kebun, ia terdiam, kagum dengan keindahan yang ada di depannya. "Abu Nawas," katanya, "ini lebih dari yang aku bayangkan. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, rahasianya sederhana. Saya hanya mendengarkan mereka yang lebih tahu. Saya menghormati kerja keras tukang kebun dan penduduk sekitar, memberi mereka apa yang mereka butuhkan, dan menginspirasi mereka untuk bekerja dengan hati." Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Aku sangat terkesan. Kau berhak atas hadiahmu, tetapi aku juga ingin belajar darimu bagaimana caranya menjadi pemimpin yang lebih baik." Sejak hari itu, kebun istana tidak hanya menjadi tempat yang indah tetapi juga simbol kebersamaan dan kerjasama. Dan Abu Nawas? Ia kembali ke rumahnya dengan hadiah besar dan kenangan akan tantangan yang berhasil ia hadapi dengan bijaksana. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya menangkap bayangan di sungai. Di tepian sungai yang tenang, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menikmati angin pagi yang sejuk. Suara gemericik air menenangkan telinganya, tetapi kebosanannya tidak kunjung hilang. Raja adalah orang yang cerdas,
dan ia senang menguji orang lain dengan teka-teki atau tantangan yang tampaknya mustahil. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang bisa menghiburnya kali ini, Abu Nawas. Ia memanggil salah seorang pengawalnya. Cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia mampu menjawab tantanganku hari ini, perintah raja dengan penuh antusias. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di tepi sungai. Seperti biasa, ia datang dengan wajah penuh senyuman dan sikap percaya diri. Baginda, apa tugas menarik yang Anda miliki untuk saya hari ini? Tanyanya, dengan nada santai namun sopan. Raja tersenyum lebar dan menunjuk ke permukaan sungai yang bening. Di sana, bayangan pohon-pohon yang rimbun tampak jelas. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau menangkap bayangan pohon-pohon ini di sungai. Jika kau berhasil, kau akan mendapat hadiah besar. Namun jika gagal, kau akan menerima hukuman berat. Waktu yang kau punya hanya sehari. Abu Nawas mengangguk pelan, tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir. Tentu saja, Baginda. Saya akan melakukan yang terbaik, jawabnya sambil memandang bayangan di permukaan sungai yang terus bergerak mengikuti aliran air. Setelah berbicara dengan raja, Abu Nawas memulai rencananya. Ia mengambil waktu untuk berjalan di sepanjang tepi sungai, seolah sedang merenung. Para pejabat istana yang menyaksikannya mulai berbisik-bisik. Apa dia benar-benar berniat mencoba menangkap bayangan? Itu mustahil, ujar salah satu pejabat, tertawa kecil. Aku rasa kali ini dia akan gagal. Tidak ada trik yang bisa menyelesaikan tugas ini, tambah yang lain. Namun, Abu Nawas tidak terpengaruh oleh komentar mereka. Ia mengambil sebuah ember dari kereta pengawal istana dan mulai mengisi ember itu dengan air dari sungai. Setelah ember penuh, ia berdiri di bawah salah satu pohon besar di tepi sungai. Ia mengangkat ember tersebut sehingga air di dalamnya memantulkan bayangan pohon yang berada di atasnya. Abu Nawas membawa ember itu ke hadapan raja dengan penuh percaya diri. Baginda, inilah bayangan yang Anda minta untuk saya tangkap, katanya sambil menunjukkan air di dalam ember. Raja menatap ember tersebut, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kau benar-benar berhasil menangkap bayangan, tetapi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kupikirkan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Salah satu menteri istana, yang merasa iri dengan kecerdikan Abu Nawas, mencoba menjatuhkannya. Baginda, kata menteri itu, trik Abu Nawas mungkin terlihat cerdas, tetapi ia sebenarnya tidak memenuhi permintaan Anda. Menangkap bayangan dalam air di ember hanyalah ilusi. Abu Nawas tersenyum mendengar kritik tersebut. Baginda, jika menangkap bayangan adalah ilusi, maka bukankah perintah untuk menangkap bayangan juga ilusi? Saya hanya menggunakan akal sehat saya untuk menyelesaikan tugas ini sesuai dengan keadaan. Raja kembali tertawa, kali ini lebih keras lagi. Kau benar, Abu Nawas. Tantanganku sendiri memang sebuah permainan, tetapi kau memainkannya lebih baik dari siapapun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdikanmu. Akhirnya, Raja memberikan Abu Nawas hadiah emas dan perak, serta kain sutra sebagai tanda penghargaan atas kecerdasannya. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang ringan, sementara para pejabat istana, termasuk menteri yang iri, hanya bisa memendam rasa takjub mereka. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas menangkap bayangan di sungai menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kecerdikan dan akal sehat dapat mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya nasihat bijak ala Abu Nawas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, pembeli lalu lalang, sementara suara lonceng dari pelbagai gerobak kuda bergema di kejauhan. Di tengah keramaian, seorang pria muda bernama Karim tampak duduk termenung di depan toko kecilnya. Wajahnya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Karim baru saja membuka usahanya, menjual kain-kain sederhana. Meski sudah berusaha keras, tokonya tidak juga menarik perhatian pembeli. Ia merasa cemas karena tabungannya hampir habis, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari berlalu, dan tetap saja toko itu sunyi. Karim merasa putus asa. Apa yang salah dengan usahaku? Gumamnya. Pada saat itu, seorang teman Karim bernama Jafar menghampirinya. Karim, aku dengar Abu Nawas sering membantu orang-orang yang membutuhkan nasihat. Mengapa kau tidak mencarinya? Abu Nawas, tanya Karim, ragu-ragu. Bukankah dia lebih dikenal sebagai penghibur raja?
Apa dia bisa membantu masalah seperti ini? Jafar tersenyum. Percayalah, kecerdasannya melampaui sekadar humor. Banyak orang yang telah terbantu oleh kebijaksanaannya. Kau tidak akan rugi mencobanya. Dengan sedikit harapan di hatinya, Karim memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia akhirnya menemukan rumah Abu Nawas, sebuah bangunan kecil dan sederhana yang dipenuhi tanaman hijau di halamannya. Karim mengetuk pintu dengan hati-hati. Masuklah, terdengar suara ramah dari dalam rumah. Karim melangkah masuk dan melihat Abu Nawas sedang duduk di atas karpet sederhana sambil menikmati secangkir teh hangat. Wajahnya tenang dan penuh senyum. Apa yang membawamu ke sini, anak muda? Tanya Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, jawab Karim dengan nada hormat, saya datang untuk meminta nasihat. Saya seorang pedagang, tetapi toko saya tidak kunjung ramai. Saya tidak tahu apa yang salah. Abu Nawas tersenyum kecil, menatap Karim dengan tatapan penuh perhatian. Mengapa kau memilih menjadi pedagang, anak muda? Tanyanya. Karim terdiam sejenak, lalu berkata, karena saya ingin hidup mapan, Tuan. Saya ingin mendapat uang yang banyak dan hidup nyaman. Abu Nawas tertawa pelan. Ah, itu masalahmu. Kau berdagang hanya untuk dirimu sendiri. Kau lupa bahwa pedagang yang baik melayani orang lain. Jika kau ingin berhasil, kau harus mengubah cara berpikirmu. Karim bingung. Apa maksud Tuan? Abu Nawas berdiri dan mengambil sebuah kantong kecil berisi biji-bijian dari dalam rumahnya. Ia menyerahkan kantong itu kepada Karim. Lakukan ini. Setiap pagi, pergilah ke pasar dan tebarkan biji-bijian ini untuk burung-burung. Lakukan itu selama 7 hari tanpa mengeluh, lalu kembali padaku. Karim, meskipun tidak sepenuhnya memahami maksudnya, memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Hari pertama, ia pergi ke pasar membawa kantong biji-bijian itu. Ia berdiri di tengah pasar dan menebarkan biji-bijian di tanah, menarik perhatian burung-burung yang hinggap dan memakannya. Orang-orang di pasar mulai memperhatikan tindakannya. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan? Tanya seorang pedagang. Dia baik sekali. Lihatlah, burung-burung itu tampak bahagia, ujar seorang wanita yang melintas. Dalam beberapa hari, Karim menjadi perbincangan di pasar. Banyak orang yang penasaran dan mendekatinya, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Sebagian dari mereka mulai mampir ke tokonya, membeli kain-kain yang ia jual. 7 hari berlalu, dan Karim kembali ke rumah Abu Nawas dengan wajah penuh senyuman. Tuan Abu Nawas, toko saya kini ramai pembeli. Apa yang sebenarnya terjadi? Abu Nawas tersenyum bijak. Ketika kau memberi tanpa pamrih, kau menarik perhatian orang. Kau menunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah orang yang tulus. Dalam berdagang, kepercayaan adalah hal yang paling penting. Orang-orang lebih suka berurusan dengan seseorang yang mereka percaya. Namun, cerita Karim hanyalah awal. Kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas menyebar dengan cepat, dan banyak orang mulai datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Basir datang dengan masalah yang berbeda. Abu Nawas, katanya, aku punya banyak kekayaan, tetapi aku tidak bahagia. Setiap malam aku merasa gelisah. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas mengamati Basir sejenak. Ia kemudian mengambil sebuah kendi dan berkata, pergilah ke pasar. Bawalah kendi ini, dan carilah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Isi kendi ini dengan hal itu, lalu kembali padaku. Basir bingung, tetapi ia tetap mematuhi perintah Abu Nawas. Ia berjalan keliling pasar, mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia melihat barang-barang mewah, tetapi semua itu terasa hampa. Akhirnya, di sudut pasar, ia melihat seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan mainannya. Hatinya tergerak, dan ia membeli sebuah mainan untuk anak itu. Ketika anak itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih, Basir merasa kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kembali ke rumah Abu Nawas dengan kendi kosong, tetapi wajahnya berseri-seri. Abu Nawas, aku tidak menemukan apa-apa untuk diisi ke dalam kendi ini. Tetapi aku menemukan kebahagiaan saat membuat orang lain bahagia. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah pelajarannya, Tuan Basir. Kebahagiaan sejati tidak pernah berasal dari harta benda. Ia datang dari kebaikan dan memberi kepada sesama. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya.
Dunia Abu Nawas di balik pintu rahasia. Di sebuah pagi yang cerah, Istana Baghdad yang megah kembali menjadi tempat berkumpulnya para pejabat kerajaan. Raja Harun al-Rashid, dengan jubah emasnya yang berkilauan, duduk di singgasananya sambil mendengarkan laporan-laporan dari menteri. Namun, pikirannya teralihkan oleh rasa penasaran yang tak tertahankan. "Aku ingin Abu Nawas datang ke sini," ujar sang raja tiba-tiba. "Aku punya teka-teki yang belum pernah ia hadapi sebelumnya." Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdas dan humoris, tiba di istana dengan langkah santai. Wajahnya penuh senyuman, tanda bahwa ia siap menghadapi apapun yang diminta oleh raja. "Baginda, apa tantangan baru yang akan Anda berikan kepada saya?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh percaya diri. Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, di salah satu ruangan rahasia di istanaku, ada sebuah pintu misterius. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di balik pintu itu, bahkan aku sendiri. Aku ingin kau masuk ke ruangan itu dan membuka pintu tersebut. Temukan apa yang ada di baliknya dan ceritakan kepadaku. Tapi ingat, kau hanya punya waktu 1 malam untuk menyelesaikan tugas ini." Para pejabat istana yang mendengar perintah itu mulai berbisik-bisik. "Pintu rahasia? Apa mungkin Abu Nawas berhasil membukanya?" tanya salah satu menteri. Abu Nawas tersenyum kecil, penuh keyakinan. "Baginda, saya menerima tantangan ini. Izinkan saya masuk ke ruangan itu malam ini." Ketika malam tiba, Abu Nawas dibawa ke ruangan rahasia yang letaknya tersembunyi di bagian belakang istana. Ruangan itu gelap dan dipenuhi dengan benda-benda tua yang berdebu. Di sudut ruangan, Abu Nawas melihat pintu besar yang terbuat dari kayu mahoni, dihiasi ukiran rumit. Pintu itu tampak kokoh, tanpa pegangan atau kunci yang jelas. Ia mendekati pintu tersebut dan mulai memeriksanya dengan cermat. "Pintu ini bukan pintu biasa," gumam Abu Nawas. Ia menyentuh ukiran-ukiran di permukaannya, mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menyadari bahwa salah satu ukiran di pintu itu berbentuk seperti pola rahasia. Dengan hati-hati, ia mengikuti pola itu dengan jarinya. Tiba-tiba, pintu itu mengeluarkan suara kecil dan terbuka perlahan. Namun, di balik pintu itu, bukanlah ruangan emas atau benda-benda berharga seperti yang dibayangkan banyak orang. Yang ada hanya sebuah lorong panjang yang gelap. Abu Nawas melangkah masuk dengan hati-hati, membawa sebuah lentera kecil untuk menerangi jalan. Lorong itu berliku-liku, dan semakin jauh ia berjalan, semakin banyak ia menemukan benda-benda aneh. Ada keranjang penuh buku-buku tua, boneka kayu yang rusak, dan bahkan alat-alat musik yang sudah berkarat. Abu Nawas menyadari bahwa lorong ini adalah tempat raja menyimpan barang-barang yang sudah dilupakan. Di ujung lorong, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Ia membuka kotak itu dengan pisau kecil yang ia bawa, dan di dalamnya terdapat sebuah gulungan kertas. Ia membaca tulisan di gulungan tersebut. "Kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta yang kau kumpulkan, tetapi tentang kenangan yang kau simpan dan hikmah yang kau dapatkan." Abu Nawas tersenyum. Ia menyadari bahwa pintu rahasia ini bukanlah tentang menemukan sesuatu yang bernilai secara materi, tetapi tentang memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke hadapan Raja Harun al-Rashid dan para pejabat istana. "Baginda," katanya, "saya telah membuka pintu rahasia itu dan menemukan jawabannya." "Apa yang ada di balik pintu itu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan penuh rasa ingin tahu. "Di balik pintu itu, saya menemukan pelajaran tentang kehidupan," jawab Abu Nawas. Ia menceritakan tentang gulungan kertas dan pesan yang ada di dalamnya. Pintu itu adalah simbol dari rahasia kebijaksanaan. Kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar, tetapi kita melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya lebih berarti. Raja terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Para pejabat istana juga tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya, Raja tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau memang orang yang luar biasa. Kau tidak hanya membuka pintu itu, tetapi juga membuka mata kami semua tentang arti kehidupan." Sejak hari itu, pintu rahasia di istana tidak lagi dianggap sebagai misteri. Raja memutuskan untuk menjadikannya tempat penyimpanan kenangan, di mana setiap orang bisa menaruh sesuatu yang berarti bagi mereka. Dan kisah Abu Nawas menjadi legenda yang terus dikenang oleh rakyat Baghdad. Cerita kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas selanjutnya mengakali hukuman dengan logika. Pada suatu hari di Baghdad, Raja Harun al-Rashid tampak kesal di ruang pertemuan istana. Ia baru saja mendengar laporan dari salah seorang pejabat bahwa Abu Nawas, yang dikenal dengan kecerdikannya,
telah membuat keributan kecil di pasar dengan salah satu leluconnya. Meskipun rakyat tertawa, beberapa pejabat merasa dilecehkan. Abu Nawas harus diberi pelajaran agar tidak sembarangan lagi berbuat sesuka hatinya, kata salah satu menteri dengan nada tajam. Raja, meskipun tidak terlalu marah, memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Bukan karena ia ingin menghukum, tetapi lebih karena ia ingin melihat apakah kecerdikan Abu Nawas mampu mengatasi situasi sulit. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah raja. Tidak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja dengan langkah santai. Wajahnya, seperti biasa, penuh dengan senyuman. "Baginda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda hari ini?" tanyanya dengan ramah. Raja tersenyum kecil, tetapi dengan nada yang tegas berkata, "Abu Nawas, kau telah membuat keributan di pasar. Sebagai hukuman, aku ingin kau melakukan tugas ini. Bersihkan seluruh sungai di Baghdad dari lumpur dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan dihukum tinggal di penjara istana selama sebulan." Para pejabat istana yang mendengar hukuman itu langsung berbisik-bisik. Ini mustahil. Bahkan seluruh pasukan kerajaan tidak akan mampu melakukannya dalam 3 hari. Abu Nawas pasti akan kalah kali ini, ujar salah satu menteri. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Baik, Baginda. Saya menerima tugas ini." Keesokan paginya, Abu Nawas tiba di tepi sungai dengan membawa sejumlah alat kebersihan seperti sekop, ember, dan kereta kecil. Penduduk yang mendengar tentang tugasnya berkerumun di sekitar sungai untuk menyaksikan bagaimana ia akan melaksanakan perintah raja. Abu Nawas pasti tidak bisa membersihkan sungai ini. "Lihat, sungainya begitu besar dan lumpurnya begitu banyak," ujar seorang penduduk. Abu Nawas, tanpa terburu-buru, mulai bekerja. Namun, bukannya langsung mengambil lumpur dari sungai, ia justru berhenti di tengah-tengah alirannya dan mulai memasang tanda-tanda kecil di sekitar sungai. Tanda itu bertuliskan pesan-pesan seperti, "Sungai sedang dibersihkan oleh perintah raja. Harap bersabar." Ia kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara dan berteriak, "Wahai sungai, dengarkan perintah Baginda Raja. Mulai hari ini, kau harus membersihkan dirimu sendiri." Penduduk yang melihat tingkah Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia lakukan? Apakah ini serius? Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tampak tidak benar-benar membersihkan sungai. Ia hanya mondar-mandir di tepiannya sambil membuat pengumuman yang menggelitik. Namun, setiap kali pejabat istana datang untuk mengecek kemajuan tugasnya, Abu Nawas selalu menjelaskan dengan nada tenang, "Proses sedang berjalan. Berikan waktu kepada sungai untuk mematuhi perintah raja." Ketika hari ketiga tiba, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa ember kosong. Di hadapan raja dan para pejabat, ia berkata, "Baginda, sungai kini bersih, sebagaimana mestinya." Raja mengangkat alis, bingung. "Abu Nawas, sungai itu masih seperti semula. Apa maksudmu mengatakan bahwa sungai itu bersih?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, sungai adalah bagian dari alam. Ia memiliki caranya sendiri untuk membersihkan diri dengan arus yang mengalir setiap saat. Jika lumpur tetap ada, itu adalah bagian dari keseimbangannya. Membersihkan sungai dari lumpur sama saja dengan melawan kehendak alam. Bukankah sungai yang mengalir sudah cukup bersih sesuai kodratnya?" Para pejabat istana terdiam, tidak mampu membantah logika Abu Nawas. Raja, setelah merenung sejenak, tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar pandai. Kau tidak hanya menghindari hukuman, tetapi juga mengajarkan kami tentang pentingnya memahami alam dan logika." Raja membatalkan hukuman Abu Nawas dan memberinya hadiah karena kecerdikannya. Sementara itu, para pejabat, meskipun sedikit kesal, akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang tidak bisa dikalahkan dengan tantangan yang terlihat mustahil. Sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan bagaimana ia mengakali hukuman dengan logika menjadi legenda yang dikenang oleh rakyat Baghdad. Mereka belajar bahwa kecerdikan dan pemahaman adalah senjata yang lebih kuat daripada tenaga semata. Kisah kekonyolan dari Abu Nawas tentang kursi pengakuan. Suatu pagi di istana Baghdad, Sultan duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Baru-baru ini, ia merasa lelah dan frustrasi mendengar laporan dari pejabat-pejabatnya tentang banyaknya kebohongan yang terjadi di kerajaannya. Pedagang yang mencurangi timbangan, rakyat yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan, hingga pejabat yang mencoba memanipulasi informasi. Semuanya membuat Sultan merasa kejujuran menjadi sesuatu yang langka.
Aku harus melakukan sesuatu, pikir Sultan. Rakyat perlu belajar untuk berbicara jujur. Tapi bagaimana caranya? Penasihat Sultan, seorang pria tua yang bijaksana, mendekat dan berkata, Paduka, mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang akan membuat rakyat jujur secara otomatis. Jika mereka takut berbohong, maka mereka akan belajar untuk berkata benar. Bagaimana caranya? Tanya Sultan, tertarik dengan ide tersebut. Sebuah kursi ajaib, Paduka. Kursi ini bisa mendeteksi kebohongan. Barang siapa duduk di atasnya dan berbohong, kursinya akan berbunyi keras dan berkata, bohong. Sultan tersenyum lebar. Itu ide yang luar biasa. Segera buat kursi itu. Penciptaan kursi pengakuan. Dengan perintah Sultan, para ahli dan tukang terbaik di kerajaan bekerja keras menciptakan kursi ajaib tersebut. Mereka menggunakan kayu terbaik dan melibatkan seorang ahli sihir untuk memberikan sentuhan magis pada kursi. Setelah berminggu-minggu bekerja, akhirnya kursi itu selesai dibuat. Sultan menamakannya kursi pengakuan. Hari peluncuran kursi itu diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat berbondong-bondong datang ke istana untuk menyaksikan keajaiban kursi pengakuan. Lapangan utama istana penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran. Di tengah lapangan, Sultan berdiri dengan penuh wibawa di samping kursi ajaib tersebut. Ia berkata dengan suara lantang, rakyatku, hari ini aku mempersembahkan kursi pengakuan. Barang siapa yang duduk di atas kursi ini dan berkata jujur, ia akan diam. Namun, jika ia berbohong, kursi ini akan berbunyi keras dan berkata, bohong. Dengan kursi ini, aku ingin kita semua belajar untuk berkata jujur. Abu Nawas dipanggil. Namun sebelum mengizinkan rakyat mencobanya, Sultan ingin memastikan bahwa kursi itu benar-benar bekerja. Ia memanggil seorang yang dikenal sebagai orang paling cerdik di kerajaan, Abu Nawas. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan kepada pengawalnya. Abu Nawas, yang sedang bersantai di rumahnya sambil minum teh, terkejut ketika pengawal Sultan tiba-tiba datang dan membawanya ke istana. Sesampainya di lapangan, ia melihat kerumunan besar rakyat dan kursi yang tampak tidak biasa di tengah lapangan. Sultan menyambutnya dengan senyum. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi orang pertama yang menguji kursi pengakuan ini. Aku tahu kau adalah orang yang cerdas dan selalu punya cara unik untuk melihat sesuatu. Duduklah dan katakan sesuatu. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia berjalan menuju kursi itu dengan langkah mantap, lalu duduk dengan sikap percaya diri. Seluruh rakyat terdiam, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Pengujian kursi. Setelah duduk, Abu Nawas memandang ke arah rakyat dan Sultan, lalu berkata dengan suara lantang, aku adalah pria paling jelek di Baghdad. Semua orang tercengang. Mereka saling berbisik, mencoba memahami ucapan Abu Nawas. Apa maksudnya? Abu Nawas jelas bukan pria paling jelek. Apa yang sedang ia lakukan? Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, kursi pengakuan tetap diam. Tidak ada bunyi yang keluar. Rakyat semakin bingung. Bahkan Sultan menggaruk-garuk kepalanya, merasa heran. Apa ini berarti Abu Nawas berkata jujur? Abu Nawas bangkit dari kursi, membungkuk kepada Sultan dan rakyat, lalu berkata dengan senyum penuh kecerdikan, nah, kalau kalian tidak percaya aku adalah pria paling jelek di Baghdad, berarti kalian semua bohong. Tiba-tiba, kursi pengakuan berbunyi keras, bohong. Bohong. Lapangan langsung meledak dengan tawa. Rakyat tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan sampai menangis karena tidak kuat menahan geli. Sultan sendiri tertawa begitu keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. Abu Nawas, kau sungguh jenius. Hanya kau yang bisa membuat kursi ini berbicara 2 kali. Dampak kursi pengakuan. Setelah kejadian itu, Sultan menggunakan kursi pengakuan untuk mengajarkan rakyat tentang pentingnya kejujuran. Siapapun yang terlibat dalam perselisihan atau kesaksian palsu dipanggil ke istana untuk duduk di kursi pengakuan. Rakyat mulai belajar bahwa berbicara jujur lebih baik daripada mencoba berbohong. Namun, ada juga orang-orang yang mencoba menipu kursi pengakuan, seperti seorang pedagang yang berkata, aku tidak pernah mencurangi timbangan. Kursi langsung berbunyi keras, bohong. Kejadian itu membuat rakyat semakin waspada terhadap perilaku mereka. Cerita tentang kursi pengakuan dan kecerdikan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Pesan Abu Nawas. Suatu hari, Sultan bertanya kepada Abu Nawas, menurutmu, apakah kursi pengakuan ini cukup untuk membuat rakyat kita jujur? Abu Nawas menjawab dengan bijak,
Tuanku, kursi ini memang ajaib, tetapi kejujuran sejati datang dari hati, bukan dari ketakutan akan kursi. Jika rakyat belajar untuk saling percaya dan menghargai kebenaran, maka kita tidak butuh kursi ini lagi. Sultan terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa kejujuran harus ditanamkan sebagai nilai, bukan hanya dipaksakan dengan alat. Akhir yang menginspirasi. Kisah tentang kursi pengakuan dan kecerdikan Abu Nawas menjadi legenda di Baghdad. Rakyat tidak hanya belajar tertawa dari cerita itu, tetapi juga belajar untuk menghargai kebenaran. Sultan memutuskan untuk menyimpan kursi pengakuan di istana sebagai simbol kejujuran, tetapi jarang digunakan lagi, karena rakyat telah berubah menjadi lebih jujur.